Akhirnya gua nemu gamepad Endgame. Pada tahap ini gamepad ini tuh udah nggak ada saingannya lagi. Dari segi fitur memang lah gokil. Namanya brand Cina ya, kalau udah serius bikin barang tuh jadinya bakal gila banget sih. Ya dari segi harga juga memang mereka tetap nggak waras sih. Udah mah fiturnya gokil, harganya nggak masuk akal gitu ya. Sebelum kita lihat gamepadnya, mending gue kasih dulu deh spesifikasinya tuh kayak gini. Namanya FlyDigi Apex 4, pakai layar Xbox yang pastinya udah cukup familiar dengan gamer-gamer PC. Secara desain, memang gak neko-neko sih ini. Transparan aja, terus ada logo dan juga tulisan FlyDigi di bagian gripnya. Kayak gitu udah bisa bikin dia gaming banget tuh looks-nya tuh. FYI, tulisan FlyDigi yang di bagian handle itu bisa kalian customize loh. Dalam pakai penjualannya kita dapat banyak kertas gitu yang bisa di scratch untuk ya bisa ditaruh ke situ lah. Untuk pasangnya juga ini nggak terlalu rumit, kalian tinggal cabut dulu di pad dan analognya dicopot. Terus case-nya itu kan udah magnetik, jadi kalian copot aja yang transparannya itu, baru kalian bisa ubah tuh. Congkel keluar lah yang FlyDigi itu, terus ganti ke yang punya kita. Jadi bisa kalian ukir-ukir nama atau gambar yang kalian bisa bikin gitu, terserah kalian lah. Dan kalian juga nggak perlu khawatir buat bongkar lepas pasang itu bakal loss, karena ini udah magnet, jadi udah nggak pakai plastik yang dicolok-colok lagi gitu ya. Udah aman banget lah. Apa gitu doang fitur-fiturnya? Enggak. Udah gila, kali ini video baru mulai coy. Layarnya itu kan gue bilang dia bisa diubah ya, tapi dia tuh punya OS-nya tersendiri. Jadi kalian tuh bisa atur level trigger, kecerahan layarnya, vibration-nya, sleep time-nya. Gila sih, gua rasa udah gak ngotak, dari layarnya aja ini udah sepowerful itu gitu. Tapi kalau kalian mau lebih lengkap, kalian bisa cek langsung di softwarenya. Nah, gue kasih unjuk nih softwarenya. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di sini, itu ada beberapa tombol ya, ada PC config, ada trigger. Kita mulai satu dulu lah ya. Ini di PC config ini artinya ini settingan yang bakal di save di PC kalian tuh. Kalau kalian ke switch mode, ini tuh yang ada di layarnya itu. Oke, untuk PC config ini kita lihat ini sebenarnya sama aja, switch mode config dan PC config. Bedanya tempat simpannya aja datanya ini. Oke, untuk PC config ini ada button home. Home ini secara keseluruhan aja, kayak apa aja settingan yang kalian ubah atau apa yang dimatiin gitu. Nah, tapi untuk lebih rincinya itu tiap button itu ada. Nah, di sini pertama untuk button ya. Button ini kan bisa lihat, kalian bisa atur makro ataupun mau ngubah tombol-tombol yang ada di gamepadnya ini. Terus di joystick ini kita bisa atur beberapa hal. Di sini kita bisa atur dead zone-nya. Di sini ada left dan right-nya. Jadi ini terpisah settingannya. Yang belum ada di sini adalah buat ngurangin si ini average error buat analognya di sini. Karena di sini kan kita lihat hasilnya itu masih belum sempurna di 0. Nah, katanya info gue lihat dari website luar, konten luar, itu akan ada FlyDigi Space Station versi yang update-nya. Ini kita pakai versi 3.4 yang terbaru untuk saat ini. Tapi katanya itu yang next-nya nanti itu akan ada fitur buat ngurangin si average error-nya itu. Oke, kita lanjut ke bagian gyro-nya. Gyro ini kita bisa matiin atau hidupin buat di sini. Nih, ada dua tipe game, ada FPS dan juga racing. Terus untuk triggernya di sini ini sama seperti yang ada di layar sebenarnya. Cuman kita bisa lebih detail aja buat nge-setting si kekuatannya sama start positionnya untuk dampingnya ini. Damping itu apa? Kalau untuk di racing mode ini tentu buat seberapa loss si kita pencet si LT dan RT-nya itu. Dan recoil mode juga kita bisa atur frekuensi getarnya. Kayak kan gue bilang ada recoilnya ya, kayak megang senjata gitu. Oke, untuk general di sini kita bisa atur, ada RGB-nya. Itu juga bisa kalian setting sebenarnya. Semua yang kita lihat di sini itu bisa kita setting sebenarnya lewat si layarnya sendiri. Tapi ya lebih detail aja lah kalau di aplikasi ini. Kita juga bisa matiin control vibration yang ada juga di settingan di layarnya. Oke, untuk ada trigger ini hanya untuk beberapa game tertentu aja. Kalian bisa lihat ini list gamenya. Belum semua game, tapi mungkin kedepannya bakal banyak ya game-game yang bisa disupport.
Terus untuk screen setting ya ini fitur yang khusus hanya ada di software yang PC-nya aja. Kita bisa setting beberapa GIF yang sudah disediakan. Ini bagus-bagus ya. Nah, ini cakep semua sih. Terus kita juga bisa import sendiri kalau kita punya gambar. Nah, di bagian status bar juga ini kita bisa aktifin untuk layarnya itu mau nampilin baterai sama mode konektivitas, mau nyalain atau enggak. Terus di bagian tes ini sebenarnya sesuai namanya, tes ya. Jadi buat ngeliat aja apakah si gamepad ini berfungsi sesuai fiturnya atau enggak gitu, dan ngecek si polling rate-nya juga. Ini kalau kalian nggak cepet dibasung 1000 Hz. Pokoknya ini 1000 Hz lah polling rate-nya. Cuma lihat masih ada lebih-lebihnya ini. Si average error-nya ntar bisa di solve katanya di next software. Nah, switch mode ini yang gue bilang tadi ya, ini cuma perbedaannya di save langsung aja ke gamepadnya, jadi nggak perlu colok kabel lagi, dan dia udah tersave langsung di si gamepadnya. Jadi mau dipakai di HP juga bisa aja. Dia udah ingat dia. Nah, tapi yang perlu kalian tahu, hal-hal tadi tuh kalian tuh bisa setting mandiri tanpa software aja. Itu yang menurut gue cukup amazing ya dari gamepad ini tuh, makanya nggak ada lawannya gitu ya. Nah, yang lebih menariknya lagi, analog yang kita putar-putar biasa itu bisa dibuat lebih berat, dan cara bikin dia berat juga cukup gampang kok. Kalian udah dapat nanti pin di dalam paket penjualannya, terus putar ada di sisi kiri atas dan sisi kanan bawah. Tinggal diputar aja itu. Jadi sesuai keenaknya kalian lah. Terus analognya juga bisa dicabut ya, kayak gue bilang tadi kan pada saat bongkar kan perlu dicabut ya. Nah, analognya bisa kalian cabut dan kalian ganti kalau sewaktu-waktu analognya tuh kayak karetnya udah mulai pudar gitu ya. Itu bisa diganti. Secara kustomisasi ini gamepad bener-bener luas banget. Tadi kalian lihat kan gue kasih unjuk video bagaimana cara atur-atur apa aja yang bisa diatur di dalam aplikasinya. Tapi kita mau bahas lebih dalam lewat layarnya dulu tuh. Yang di layarnya kan kita bisa atur triggernya. Nah, di bagian RT dan LT-nya ini itu bener-bener nggak masuk akal. Itu bisa kita atur levelnya. Selain atur levelnya juga nih, kita juga bisa atur triggernya tuh ada beberapa mode gitu. Kayak ada mode game shooting, terus ada yang sniper dan juga drive balapan ya, racing ya. Wah, itu gila. Yang nembak itu kayak ada feedback mesinnya yang jadi ada recoilnya di dalam si RT LT-nya ini. Terus untuk mengemudi juga dia ada beratnya sendiri gitu. Sedangkan untuk sniper dia itu kayak pada saat kalian pencet dia agak lebih berat dikit, tapi pas udah masuk dalam dia udah lepas aja gitu. Bener-bener kayak recoil pegang senjata lah, anjay gila banget coy. Nggak lupa juga di bagian sisi tombolnya ini dia pakainya mechanical yang clicky, jadi enak banget buat mencet X-nya, A-nya. Nah, di gamepad ini tentu juga ada fitur gyro yang bisa kalian pakai mau di mobile ataupun di PC kalian. Ya, semua device bisa pakai gyronya. Se-imersif itu loh pakai gamepad ini. Gua nggak tahu lagi. Kayak gak pakai gamepad sih. Dan analog mereka tuh yang another level sih, karena gua belum bahas tadi ya. Rupanya ini analog tuh memang udah hal efek, tapi dikomboin sama mereka, dimodifikasi sama mereka dengan pengait besi dan juga per yang sebisa mungkin. Buat analognya tuh selalu ada di tengah dan gak mungkin lagi namanya drifting. Gak ada kata drifting bro. Karena di gamepad-gamepad hal efek lain itu masih ada potensi drifting gitu. Sedangkan mereka ngeklaimnya pasti ini kalau udah pakai hal efek gak akan drifting. Tentu tidak sebenarnya. Di bagian platformnya itu kita bisa pakai buat beberapa device ya. Buat PC bisa, Android bisa, Nintendo Switch bisa, iOS pun bisa. Nintendo Switch sih enak banget ya. Kayak ditaruh ke dock terus main di TV gitu. Pakai gamepad ini sih lawan kalian yang gak pakai 5DG udah nangis kayaknya. Gila bro. Nah, selanjutnya kita bahas ke si spesifikasinya tadi itu. Di awal kan gue kasih spesifikasinya. Nah, kita mau verifikasi lah apakah dia sesuai dengan spek yang dibawakan ya. Dan kita tes tentunya bener ya, dia udah 1000 Hz polling rate dengan latency yang bisa dibilang kecil banget ya. Average-nya dia ada 1 milisecond. Tapi kalau kalian colok dengan wired itu udah 0, sekian, udah nggak 1 milisecond lagi, udah nggak waras lah pokoknya. Menurut gue makin gila lagi karena gamepad di luar sana kan yang kayak gini ya levelnya yang udah bisa latensinya tuh kecil, terus ada high effect, ada layarnya itu pasti mainnya di 1 jutaan ya kan. Nah, gamepad ini
ada di 1999 yang kita grafitnya di 2 juta lah ya. Secara harga sih menurut gua ini cukup worth it banget, bukan worth it lagi, ini nggak ada kata worth it, ini mantep banget sih. Karena gamepadnya ini punya fitur yang gak banyak dipunya sama gamepad-gamepad lainnya. Apakah itu penting? Fitur-fitur itu penting banget, dan mereka juga punya inovasi di dalam analognya mereka yang jadinya tuh si hal efek tuh sebenarnya gimmick aja gitu kalau bisa dibilang. Ini tuh yang benernya gitu. Hal efek tuh masih bisa bikin kita drifting tapi minim aja. Dan di sini bener-bener harusnya sih hilang lah kata drifting. Jadi satu kali beli ini udah bisa buat jangka yang panjang banget. Paling gila sih bagian trigger LT dan RT yang punya feedback yang bener-bener kerasa kayak imersif aja di gamenya. Gila sih. Mungkin segitu lah untuk pembahasan gua kali ini. Kalau suka subscribe channel ini. Kalau channel ini bermanfaat dan dikasih tau gua Bro apa lagi yang kayak pengen gua bahas segitu dulu. Gua Mike pemudiri. Bye bye.